Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah mabadu. Saudaraku muslimin muslimat, shaimin shaimat, dalam kitab Uyunul Hikayat, Ibnu Jauzi menulis sepenggal kisah tentang Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang sangat kaya raya, namun memilih untuk meninggalkan semua kekayaan yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada seorang untuk diurus. Ibrahim meninggalkan kota tempat tinggalnya tanpa sedikit pun membawa harta dan hidup di suatu daerah bersama salah seorang santrinya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup di tempat tinggal barunya, Ibrahim bekerja sebagai buruh di ladang. Suatu hari Ibrahim mengajak si santri pergi ke seorang tukang cukur. Melihat kedatangan Ibrahim dan si santri, tukang cukur menunjukkan wajah tidak senang dan sinis. Bahkan tanpa tedeng aling-aling dan tanpa beban, di hadapan para pelanggannya, si tukang cukur menampakkan dan menyatakan ketidaksenangannya itu. Tidak ada yang saya benci melebihi dua orang ini, ujar tukang cukur itu. Kalimat ini diucapkan tukang cukur karena Ibrahim terlihat miskin. Si tukang cukur menilai Ibrahim tak memiliki uang untuk membayar ongkos cukur. Tanpa merasa bersalah, si tukang cukur mengabaikan kehadiran Ibrahim dan si santri. Ia melayani pelanggan lain meski datang belakangan. "Kalian mau apa?" tanya tukang cukur saat tidak ada lagi pelanggan yang dilayaninya. Ibrahim menyatakan keinginannya untuk bercukur. Sementara si santri tidak lagi berhasrat untuk cukur karena terlanjur jengkel dengan perlakuan tidak baik tukang cukur kepada gurunya dan dirinya. Setelah dicukur, Ibrahim menyuruh si santri untuk membayar dengan semua uang yang dibawa, 20 dinar. Menilai uang segitu terlalu banyak sebagai ongkos cukur, si santri bertanya kepada Ibrahim, "Guru, mengapa engkau serahkan uang itu semuanya? Itu adalah hasil kerja kerasmu menjadi buruh di musim panen dan di bawah terik matahari yang sangat panas," kata si santri menunjukkan kebingungan dan protesnya. "Sudahlah, lakukan saja apa kataku. Serahkan semuanya," kata Ibrahim. Orang seperti itu perlu diberi pelajaran agar tidak lagi meremehkan orang miskin, kata Ibrahim kepada si santri setelah meninggalkan tukang cukur yang terbelalak matanya, kaget dan tidak mengira menerima uang segitu banyak untuk ongkos cukurnya. Lain hari, karena sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli makan, Ibrahim berniat menggadaikan buku miliknya. Ibrahim menyuruh si santri untuk menggadaikan bukunya dan membeli makanan dengan uang hasil menggadaikan bukunya itu. Si santri pun pergi untuk melaksanakan perintah sang guru. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seseorang, sebut saja Bulan, yang kelihatan membawa banyak harta, tidak tanggung-tanggung. Yang ia bawa adalah beberapa ekor kuda dan keledai yang mengangkut peti-peti berisikan uang dinar. Kepada si santri, Fulan bertanya, di mana dia bisa bertemu dengan seseorang yang bernama Ibrahim Adham? Ia tidak tahu bahwa yang ia tanya adalah santri Ibrahim. Singkat cerita, Fulan pun bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ketika itu Ibrahim mengenakan pakaian lusuh.
Melihat itu Fulan menangis dan bertanya, "Tuan, mengapa engkau memilih hidup seperti ini dan meninggalkan kekayaanmu? Apa yang terjadi dan mengapa kamu ke sini?" Kata Ibrahim tegas tanpa menjawab pertanyaan Fulan. "Orang yang mengurus hartamu meninggal. Budak-budakmu membawa lari harta-hartamu sebanyak yang mereka mampu. Dan aku pun juga membawa sebisaku, sebagaimana yang engkau lihat. Aku adalah budakmu. Kini aku ingin tinggal dan menetap di sini bersamamu, supaya aku bisa hidup dan beribadah bersamamu," jawab Fulan menjelaskan. Tidak hanya itu, Fulan juga menyatakan kegundahannya atas fatwa dari sebagian ulama bahwa ibadah budak tidak sah kecuali dengan izin tuannya. Atas alasan itulah ia mencari Ibrahim untuk mengembalikan harta dan mengabdi kepadanya. Melihat ketulusan dan kejujuran Fulan, Ibrahim akhirnya memerdekakannya. Seluruh harta yang dibawa juga diberikannya kepada Fulan. Kalau Fulan tidak mau menerimanya, maka Ibrahim minta harta yang dibawa Fulan disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setelah Fulan pergi untuk menyedekahkan harta itu, Ibrahim meminta si santri untuk melanjutkan kembali tugasnya menggadaikan buku untuk membeli makan. Subhanallah. Dari kisah itu, selain belajar tentang kesederhanaan Ibrahim bin Adham, kita juga bisa belajar dari kerendahan hatinya atau tawaduknya. Ikhlas menerima apapun yang dianugerahkan dan mengambil secukupnya atau qanaah. Tidak mementingkan keduniaan atau wirai, karena kekayaannya pun ditinggalkannya, serta yakin bahwa Allah akan mencukupi hidupnya. Tawadhu, qanaah, wirai, dan yakin itu adalah sebagian dari tanda orang yang bertakwa. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang totalitas di dalam mengabdi. Dalam kisah itu terlihat dengan jelas bagaimana sikap Fulan yang ingin mengabdi kepada Ibrahim bin Adham, sampai ia rela mencari di mana keberadaan Ibrahim, mengembalikan hartanya dan keinginannya mengabdi kepadanya. Mengabdi kepada apa dan siapa saja adalah dengan cara melakukan hal-hal yang menjadi perintahnya, serta meninggalkan hal-hal yang menjadi larangannya. Mengabdi harus dilakukan dengan totalitas dan tidak setengah-setengah. Dalam mengabdi atau ibadah kepada Allah, seorang muslim harus penuh takwa. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sesuai perintah surat Al-Baqarah ayat 183, bertujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa takwa itu? Para ulama mendefinisikan takwa dengan al-imtisalul awamirillah wajtinabu nawahiyah, yakni melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Apakah setelah sebulan penuh berpuasa kita otomatis jadi orang yang bertakwa? Jawabnya tergantung sejauh mana kita melaksanakan segala perintah yang wajib, anjuran atau sunnah, dan menjauhi semua larangannya. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi juga 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan dengan demikian kita senantiasa diberi solusi
atas segala permasalahan yang kita hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak terduga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.